Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah. Dalam kita menganalisis SKL, KI, dan KD, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yakni dengan cara pertama dengan melinearisasi antara KI dan KD dari pengetahuan KI 3. Kemudian langkah pertama adalah melihat level kognitif pada kompetensi dasar dan KI. Level kognitif pada KD dan KI ini kita perlukan sebagai langkah awal untuk melakukan linearisasi KI dan KD tersebut. Kemudian kita juga perlu melihat hubungan antara level kognitif dan dimensi pengetahuan dari faktor faktual, faktor konseptual, operasional, serta faktor kognitifnya. Kemudian langkah berikutnya kita harus melinearisasi KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Langkah pertama, lot C2 dan C3 harus selaras dengan psikomotorik 1 dan psikomotorik 2. Bapak Ibu guru yang berbahagia, ranah kognitif 2 dan 3 yang merupakan C2 adalah memahami. Kemudian ini harus setara dengan P1, psikomotorik 1 ini setara dengan imitasi. Kemudian kognitif 3 menerapkan itu selaras atau setara dengan P2 manipulasi. Kemudian pada tingkat hot C4 dan C5 itu harus selaras dengan psikomotorik 3, P4 dan P5, di mana kognitif 4 itu menganalisa harus selaras dengan P3, mempresisikannya. Kemudian C5 mengevaluasi itu harus selaras dengan P4 dan P5, mengartikulasi ataupun naturalisasi. Jadi kita pastikan linearisasi dari lot C2 dan C3 itu selaras dengan P1 dan P2. Kemudian hot C4, C5 itu kita pastikan juga selaras dengan P3, P4 dan P5. Kemudian langkah berikutnya mengidentifikasi keterampilan pada peserta didik yang perlu dikembangkan sesuai dengan rumusan KD pada KI 4. Apakah keterampilan tersebut bersifat abstrak atau
konkret, sehingga akan menjadi jelas rumusan pada KD di KI 4 tersebut. Kemudian langkah berikutnya mengidentifikasi sikap-sikap yang dapat dikembangkan dalam kegiatan yang dilakukan peserta didik mengacu pada rumusan yang telah ada pada KD dari sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian mengintegrasikannya nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan rumusan pasangan pada kompetensi dasar. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, ini merupakan contoh sederhana dalam menganalisis keterkaitan SKL, KI, dan KD pada mata pelajaran yang kita ampu, misalnya fikih misalnya. Kemudian di kolom pertama yang merupakan KI 3, faktor pengetahuan, kita isi dengan kompetensi inti pengetahuan KI 3 berdasarkan KI dan KD pada mata pelajaran dan silabus fikih misalnya. Kemudian di kolom berikutnya merupakan KI 4, keterampilan, kompetensi apa kita isikan, dan di kolom 3 ini merupakan analisis dan rekomendasi. Analisis KI 3 dan KI 4 silahkan diisikan di sini, kemudian merekomendasi sesuai atau tidak tingkat programnya, pilih salah satu sesuai atau tidak, kemudian kita isikan pada kolom yang ketiga ini. Kemudian kita akan mengisi pada tabel yang telah kita persiapkan, tabel analisis SKL KI KD. Ada 8 kolom yang telah kita persiapkan. Tabel pertama atau kolom pertama itu berisi kompetensi dasar pengetahuan KD 3. Kemudian kolom kedua berisi kompetensi dasar keterampilan atau KD 4, di mana kompetensi dasar KD 3 ini sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu, misalnya fikih tadi. Di kolom tersebut, kolom 1 dan kolom 2 diisi dengan KD pengetahuan dari mata pelajaran fikih. Kemudian di kolom 3 itu nanti kita isi analisis dari KD 3 yang kita isikan di kolom 1. Kita analisis di kolom 3, di mana berisi tingkat dimensi kognitif dari bentuk dimensi pengetahuan. Kita tentukan dimensi kognitifnya, dimensi memahami C2, atau dimensi pengetahuan menerapkan, menganalisis ataupun mengevaluasi.
dalam bentuk dimensi pengetahuan faktual, dimensi pengetahuan konseptual, operasional, maupun kognitifnya. Kemudian setelah di kolom 3 ini selesai kita isikan, di kolom 4 kita isikan rekomendasi KD3 yang telah kita isikan analisisnya di kolom 3. Kita rekomendasikan di kolom 4 kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan. Kita tuliskan rekomendasinya tingkat taksonomi berupa KKO, kata kerja operasional, dan pengetahuan materi yang sesuai dengan tingkat untuk KD yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, setelah kolom 4 selesai, kita lanjutkan di kolom 5 analisis KD 4 yang kita isikan di kolom 2 kita analisis. Kemudian di kolom 6 kita rekomendasikan kesetaraan taksonomi KD dari KI 3 dengan KD dari KI 4. Kemudian di kolom 7 merekomendasikan KD pada mapel, ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari KD 3 dalam mata pelajaran, ketercapaian taksonomi semua KD dalam mata pelajaran. Demikian, kita lanjutkan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.